Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan pada pelajaran hari ini kita akan membahas namanya perubahan politik di Timur Tengah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Azizur Rahim Mubarakah, Amalia Putri, Amaila Chelsea Eka Putri, Amalia Rizky Cahyani, Maulidia Salsabila, Aulia Nisa Afinda, Ananda Mutiara, Andisa Nedu Siva, Aditya Kamagi, Afiata Ojidakam, Aditya Yunianto, Noval Ahmad Rizky Azorif, Agus Setiawan. Dan di sini perkenankan kami untuk menjelaskan tentang bagaimana perubahan politik di masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada awal mula, bangsa Arab sebelum masa pemerintahan Rasulullah SAW terpecah menjadi 3 kabilah, 3 kekuasaan terbesar. Yang pertama, kekuasaan Nasrani yang bisa disebut Bizantium, dan yang kedua, Kekaisaran Persia dan dinasti Imyat. Dan juga seringkali terjadi sebuah peperangan antar suku, kerajaan, dan agama yang sangat mustahil ketika itu bangsa Arab untuk bisa bersatu. Dan ada beberapa tahapan yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, yaitu terbagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah prinsip-prinsip politik yang telah mulai saat dibuka. Prinsip yang digunakan oleh Rasulullah saat dibuka yaitu pembentukan negara berdasarkan Islam. Dan tahap kedua adalah dengan menggunakan dakwah secara diam-diam. Dan kemudian peradaban Islam mulailah dibentuk, yaitu dengan cara membangun simbangan tersebut sebagai pusat kegiatan umat Islam, pendidikan serta aktivitas surat menyurat. Dengan sebuah terciptanya peradaban masyarakat, maka akan tercipta pula sistem politik yang kokoh. Demi menjaga sebuah keamanan umat beragama, umat Islam, dan upaya untuk menyatukan sebuah kedua kabilah, maka Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada tahun pertama Hijriah. Rasulullah langsung membuat sebuah kesepakatan dengan beberapa pihak mengenai agama, suku, dan ras yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah itu sendiri yang berisi dari 47 pasal yang mencakup bertetangga baik, saling membantu sesama agama, saling membantu sesama masyarakat, saling membantu menghadapi musuh, membantu yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati perbedaan agama. Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga Muslim dan non-Muslim di Yastrib atau Madinah adalah satu bangsa dan orang Yahudi dan Nasrani, serta non-Muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Berikut isi dari Piagam Madinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW untuk kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yastrib atau Madinah, serta mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Kaum muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menuntut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antar sesama mereka, dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang yang beriman. Berikut adalah contoh asal dalam Piagam Madinah. Asal pertama,
Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain. Pasal kedua, kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka, dan mereka tidak membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal ketiga, Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Tiga pasal tadi adalah contoh dari pasal Piagam Madinah. Dalam menjalankan perintahnya di Yasrib atau di Madinah, Rasulullah SAW menetapkan sistem teodemokratis, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan musyawarah bersama. Rasulullah melakukan konsolidasi melalui diplomasi dan perwakilan politik sebagai upaya dalam menyatukan dan memperkuat hubungan antar negara atau kaum. Selain itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dengan cara menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Berikut merupakan prinsip dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, kesesuaian perbuatan dan ucapan. Yang kedua, komitmen yang kuat atas kaum yang lemah dan yang tindas. Yang ketiga, pemimpin sebagai pengayom dan sebagai pelayan bagi pihak yang dipimpin. Peraturan perang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dilarang membunuh wanita dan anak-anak. Kedua, dilarang merusak fasilitas umum. Ketiga, dilarang mencuri dan memutilasi jasad musuh. Keempat, dilarang membunuh yang tidak ikut perang. Kelima, memaafkan musuh yang telah menyerah. Keenam, membuat dan menepati janji sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, dilarang membunuh orang tua dan orang sakit. Setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa kekhalifahannya, beliau melakukan beberapa kebijakan politik, yaitu 1. Memerangi kaum Romawi. 2. Memerangi kemunafikan dan kemurtadan. 3. Sistem musyawarah. Keempat, amanat Baitul Mal. Kelima, keadilan kepada siapapun. Dan yang terakhir, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kebijakan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah untuk menyatukan kembali umat Islam dan melanjutkan dakwah serta ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka merupakan Khalifah Rasyidin, yaitu khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, yang mampu menyebarkan pilar-pilar agama Islam ke seluruh dunia.